Salam seluruh jemaat Gereja Kristen. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Saat yang indah kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita meyakini bahwa dimanapun kita berada, Tuhan itu hadir. Tuhan itu memberkati kita semuanya. Walaupun posisi kita harus di rumah bersama-sama untuk beribadah bersama keluarga, tapi satu waktu yang sangat indah jika kita bisa bersama-sama bersama keluarga beribadah menghadap Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerinduan. Tuhan hadir dan memberkati kita. Kita naikkan segala pujian syukur bagi kemuliaan nama Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu, penuhi hatiku, pulihkan hidupku, berkati hidupku Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku.
Tuhan. Kami menyerahkan setiap pelayan Tuhan yang hari ini siap untuk melayani-Mu. Tuhan berkati dalam lagi setiap persiapan kami dan apa yang akan kami lakukan hari ini dalam pelayanan kami. Allah hadir dan menjamah memberkati kami. Kami rindu membawa kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat yang saat ini ada di rumah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepenuhnya. Tuhan hadir dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini banyak sekali orang-orang yang merasa galau, khawatir oleh karena berbagai masalah yang sehubungan dengan yang kita hadapi saat ini. Tapi satu hal, jika kita mau datang ke hadirat Tuhan, di saat kita menyembah Tuhan, di saat kita datang kepada Tuhan, hanya Dia yang bisa memberikan kedamaian dan ketenangan. Mari kita akan menyembah Tuhan, kita akan memujikan. Kalau aku cari damai, hanya kutemukan di dalam Yesus, karena Dia Allah yang memberikan damai dan ketenangan. Sajake aku nderek Gusti, Gusti berkali. Kita pujikan diri kesembuhan, kita ucapkan matur nuwun Gusti untuk setiap berkat bagi kami. Amin.
Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami kasihi,
Saat ini kita akan kembali untuk merenungkan firman Tuhan di rumah masing-masing dengan keluarga. Kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memberikan tema yaitu badai pasti berlalu. Kenapa? Karena kita masih menghadapi satu kesulitan yang besar dengan COVID-19 ini, belum selesai, dan kita masih merasakan hal yang belum bisa memuaskan untuk kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat bencana yang mendunia ini, sungguh-sungguh sangat merugikan sekali, dan krisis ekonomi bahkan krisis kesehatan. Juga di Indonesia khususnya sudah kira-kira 110 hari belum tuntas. Masih diupayakan pemerintah untuk mengupayakan supaya rantai COVID-19 ini bisa selesai. Tetapi apa yang terjadi, masih ada bencana lain yang datang, yaitu banjir di Aceh dalam awal bulan Juli ini. Bahkan di Gorontalo, sampai saya lihat ada tayangan di TV itu pas berita, itu rumah roboh dan banyak sekali kerugian yang terjadi. Tidak hanya itu saja, pesisir laut utara Rob, yaitu air laut yang naik ke darat, yang seharusnya air dari darat, dari sungai itu masuk mengalir ke laut, tetapi ini air yang dari laut masuk ke darat, sehingga sangat-sangat menakutkan dan merugikan banyak orang. Banyak bencana ini banyak menelan, yaitu rumah yang terendam berhari-hari, bahkan elektronik banyak yang rusak oleh karena kerendam air yang mengandung garam. Saudara sekalian, kalau kita renungkan sungguh sangat menyedihkan sekali. Semua itu berdampak besar, kerugian yang sangat besar. Bahkan ada satu nyanyian yaitu yang mengatakan, nyanyian itu judulnya "Dunia Sedang Berduka". Mesti Bapak Ibu Saudara sekalian pernah menyetel itu di YouTube ya. Saya beberapa kali dan sering mendengarkan itu, ada kata-kata jeritan tangis di mana-mana. Dan manusia sampai tidak berdaya lagi apa yang harus dilakukan, karena sungguh bencana yang luar biasa. Tetapi kalau kita renungkan, kalau kita ingat apa yang terjadi ini, Tuhan tahu. Nah, saudara sekalian kasih oleh Tuhan, ada dua hal sehubungan dengan ayat-ayat di atas tadi. Kenapa murid-murid itu pada takut melihat gelombang yang besar, padahal Tuhan Yesus ada di perahu? Rasanya kok lucu begitu ya, karena Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Kenapa mereka takut? Nah, perahu ini bisa digambarkan adalah bahtera rumah tangga kita atau keluarga kita. Mungkin saat ini perahu kehidupan keluarga kita sedang ada badai yang menerjang, entah itu sakit
entah itu merasa kesepian, entah itu merasa perekonomian yang terganggu, pemasukan merosot, bahkan biaya sekolah bagi anak-anak yang mau masuk sekolah baru perlu biaya. Bukan hanya itu saja, pemerintah menyarankan supaya kita hidup sehat, berarti kita tambah untuk asupan gizi bagi keluarga kita. Maka kita perlu tambahan dana. Dengan hal seperti ini mungkin kita agak goncang ya, tentu saja angin ribut di tengah keluarga, yaitu kegoncangan perekonomian. Tetapi ingatlah, Tuhan Yesus ada, dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah perahu keluarga kita. Mari kita akan ingat bahwa Tuhan senantiasa memperhatikan setiap orang, setiap anak-anak yang dikasihi, karena kita adalah milik Tuhan. Kalau kita selalu ada hubungan dekat dengan Tuhan, Dia selalu memperhatikan kita sekalian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mengatasi badai hidup yang sedang terjadi ini. Puji Tuhan kalau kita masih bekerja. Kalau karena kebanyakan dari antara mereka yang bekerja di pabrik maupun di perusahaan-perusahaan ataupun di mal-mal, banyak yang kena PHK, bahkan kurang waktunya untuk bekerja, dikurangi jamnya atau harinya sehingga pemasukan kurang. Tetapi kita ingat apa yang bisa kita kerjakan saat ini, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tanggung jawab yang kita dapatkan di pekerjaan, mari kita akan kerjakan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Apapun yang kita bisa lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan kesabaran, maka kita akan bisa menghasilkan dan kita akan mendapatkan berkat-berkat dan kebutuhan-kebutuhan kita akan terpenuhi. Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk mengatasi kesulitan, untuk mengatasi badai yang sedang terjadi atau kekurangan, yang bisa kita lakukan, ya mungkin kita bisa mengeluarkan tabungan kita ya. Kalau ada tabungan kita pakai untuk sementara ini, karena kita yakin bahwa waktunya pasti akan selesai kesulitan yang terjadi, yang sungguh-sungguh dirasakan oleh hampir semua orang. Bahkan Pak pengusaha pun mereka berusaha untuk memenuhi, untuk mengatasi gaji ataupun biaya operasional bagi karyawan, ataupun supaya usaha itu tidak macet. Mereka berusaha bagaimana caranya. Tentu saja hal ini mengingatkan kepada kita sekalian, anak-anak Tuhan. Biarlah kita akan senantiasa mengingat di dalam menghadapi kesulitan hidup ini. Mungkin kita sedang sakit ataupun sedang kekurangan atau sedang gelisah. Kita ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Karena kita adalah milik Tuhan yang dikasihi. Oleh sebab itu, kita akan senantiasa mengatasi masalah yang ada ini dengan mendekatkan diri lebih kepada Tuhan. Kita berdoa, kita berseru kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan. Kekuatan kita jikalau kita itu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, untuk mengatasi hal-hal yang sungguh-sungguh membuat kita ini cemas, mari kita akan ingat bahwa Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-murid itu tenggelam. Tuhan Yesus tidak membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk kita senantiasa merenungkan firman Tuhan. Justru sementara kita banyak waktu di rumah ini, kita akan terus tingkatkan ibadah kita secara pribadi kepada Tuhan. Mungkin pada waktu kita terbangun pada malam hari kita bisa berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan situasi seperti ini, tolong Tuhan, kita akan mendoakan juga supaya badai yang sedang terjadi di negeri kita ini akan bisa dituntaskan.
badai yang sedang melanda di wilayah kita, di daerah kita ini supaya bisa cepat untuk diselesaikan. Kita akan doakan segala sesuatu yang terjadi, apa yang sedang kita hadapi ini, kita percaya badai pasti berlalu. Kesulitan itu pasti akan bisa diatasi bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, di mana waktu itu Tuhan mengadakan banyak mukjizat. Sebelum Tuhan Yesus menyeberang danau, sebenarnya murid-murid itu tahu bahwa Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, menyembuhkan mertua Petrus yang sakit, dan juga anak seorang perwira yang sakit disembuhkan. Tetapi karena situasi yang mungkin menghimpit dengan adanya gelombang yang besar itu, mereka mulai khawatir. Mungkin hal ini juga kadang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi puji Tuhan, kita masih diingatkan melalui perenungan kita, melalui puji-pujian yang selalu kita dengar, dan melalui renungan pagi, melalui firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, maka kita akan ingat bahwa apapun yang terjadi, kesulitan yang besar terjadi, badai hidup yang sedang menerpa, pada waktunya semuanya itu akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan. Inilah ujian iman kita. Percaya kepada Tuhan, pasti keadaan akan normal kembali. Kita akan bisa bersama-sama kembali bergabung dengan saudara seiman, beribadah di gereja bersama-sama. Tetapi untuk saat ini kita akan bersabar, kita akan menunggu waktunya. Pasti Tuhan akan menyelesaikan semuanya ini dan situasi akan normal kembali. Karena Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan senantiasa memperhatikan orang-orang yang setia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita akan senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan untuk mengatasi badai kehidupan yang sedang terjadi, baik itu secara pribadi maupun di tengah-tengah keluarga. Kita percaya, kita tahu bahwa Dia akan datang kepada kita untuk menolong pada waktunya. Jangan sampai kita ngeluh, jangan sampai kita lemah, tetapi kita akan semangati iman kita dengan perenungan firman Tuhan. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, maka segala sesuatu akan diselesaikan oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita akan bersama-sama untuk berdoa, biar kita akan terus bisa mengatasi badai hidup yang sedang terjadi di sekitar kita, di rumah tangga kita maupun di pekerjaan kita. Biar Tuhan tolong. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Bapa di surga, jikalau kami masih diberi kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Karena firman Allah adalah sumber kekuatan kami. Biarlah kami selalu ingat kepada Tuhan, sementara kami menghadapi badai hidup yang ada di tengah-tengah kehidupan kami, di bangsa kami ini. Mari Tuhan, Engkau akan menolongnya. Kami berseru kepada Engkau, tolong Tuhan, tolong Tuhan, maka Engkau akan menyelesaikannya dan badai ini akan berlalu oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, dari anak-anak sampai yang sudah usia sepuh. Biarlah mereka akan tetap diberikan kesehatan, ditolong oleh Tuhan, perlindungan atas mereka sekalian, dan berkat-berkat Tuhan curahkan atas mereka sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Biarlah Roh-Mu sendiri yang akan terus mengerjakan, sehingga kami sekalian boleh memahami maksud akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati kami sementara kami beribadah bersama-sama keluarga di rumah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Kita percaya bahwa Yesus, Dia sanggup untuk melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita sekalian. Kita akan naikkan pujian, Dia sanggup.
Saudara-saudara sekalian, tetaplah di rumah dengan berkat-berkat Allah yang melimpah. Dan kiranya persekutuan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali menjemput kita sekalian dibawa ke dalam kemuliaan yang kekal bersama-sama dengan Dia di surga yang mulia, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang percaya mengatakan amin.